Selamat datang di Vivina Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema bagi dia atau mereka, ini yang membuat kamu tak tergantikan, ya, yang membuat kamu tidak bisa dilupakan, ya, atau yang tidak bisa dilupakan dari diri kamu, yang tidak bisa digantikan dari diri kamu bagi mereka. Oke, saya ingatkan ini general reading. Nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa disonet bisa enggak, bisa sebagian aja yang disonet atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Bagi mereka, apa yang membuat kamu tak tergantikan? Ya, bagi mereka, apa yang membuat kamu tak tergantikan? Ya, kamu ya yang membuat kamu tak tergantikan di sini. Kamu bisa mempengaruhi dia atau mereka menjadi lebih baik. Tuh ya, contoh ya ketika mereka lagi mungkin kalut gitu ya, lagi tidak baik-baik aja dengan perasaannya, dengan pikirannya gitu ya. Kehadiran kamu itu membuat dia atau mereka merasa lebih baik gitu ya. Kehadiran kamu bisa membuat mereka bisa berdamai dengan kondisi dia. Ya, kadang mungkin kayak kamu kasih nasihat atau kasih masukan gitu ya. Dan kamu tuh selalu mengarahkan ke hal yang positif. Jadi ketika dia atau mereka cerita ke kamu gitu, kamu akan memberikan ketenangan, memberikan kedamaian gitu ya, membuat mereka merasa lebih baik. Ya, membuat mereka merasa kayak bisa berdamai dengan perasaan mereka, gitu ya. Bisa memahami perasaan mereka, kemudian berdamai, ya. Sebelum kamu datang, sebelum kamu hadir, ya kayak mereka itu merasa kalut, gitu ya, merasa bebannya itu terlalu berat, merasa overwhelmed gitu ya. Tapi ketika kamu hadir, kayaknya wow gitu ya. Memberikan ketenangan, kedamaian, apa yang kamu sampaikan itu adem gitu. Kamu tuh merangkul, kamu kayak bisa memahami perasaan mereka, ya bisa mengerti perasaan mereka. Kamu menyampaikannya tanpa menghakimi, gitu ya. Itu yang tidak tergantikan dari diri kamu, gitu ya. Jadi aku rasa di sini kamu tuh bisa ngemong gitu ya, bisa ngemong mereka, bisa ngemong dia, mereka bisa ngerangkul. Kehadiran kamu itu bisa memberikan rasa adem. Gitu. Yang tidak tergantikan dari diri kamu, bagi mereka, ya kamu itu keberuntungan. Kamu itu keberuntungan bagi mereka. Gitu. Iya. Kehadiran kamu bagi mereka itu memberikan kepositifan, gitu ya. Kamu tuh memberikan impact yang positif ya. Kehadiran kamu itu
kayak memberikan rasa positif, rasa optimis. Ya, kayak kamu itu memberikan, kayak mengubah sudut pandang mereka tentang hidup, gitu ya. Mereka merasa kayak dengan adanya kamu, itu mereka menjadi yakin, percaya dengan hidup dia atau mereka. Jadi kamu mampu mengubah sudut pandang mereka tentang hidup, gitu ya. Kayak kamu tuh mungkin suka cerita ya, mungkin kamu nggak yang menceramahi di sini aku rasa ya, karena siapapun orang nggak suka yang namanya diceramahi, dinasehati ya. Tapi mungkin kamu suka, ya kamu memiliki sudut pandang tentang hidup gitu ya, ketika mungkin kamu bercerita, menceritakan kehidupan kamu sendiri dengan sudut pandang kamu yang optimis, yang positif, kamu melihat dengan kaca yang baik gitu ya, itu tuh kayak juga mempengaruhi sudut pandang mereka gitu ya. Jadi mereka itu merasa beruntung banget gitu ya, berteman atau dekat sama kamu gitu, karena ya membawa impact terutama di sudut pandang mereka gitu. Mereka jadi optimis, jadi positif, jadi penuh semangat gitu ya. Bahkan dari mereka ada yang merasa kayak akhirnya aku menemukan apa yang aku inginkan gitu ya. Dekat dengan kamu ya, seringnya ngobrol sama kamu, seringnya berbaur sama kamu, tukar pikiran, tukar pendapat, tukar sudut pandang, itu tuh akhirnya kayak yang sadar gitu ya, ada yang menyadari, ada yang akhirnya tahu apa yang dia inginkan, apa yang ingin dituju, apa cita-cita mereka, itu akhirnya kayak menemukan gitu ya, menemukan diri dia sendiri gitu ya. Mungkin ini tanpa kamu sadari gitu ya, tanpa kamu sadari, mungkin kamu nggak sadar selama ini ya, ya udah aku cerita aja, aku ngobrol ya ngobrol aja, tapi ternyata ada impact yang positif gitu ya, memberi pengaruh positif kepada dia atau mereka. Yang tidak tergantikan dari diri kamu bagi mereka, ya kamu itu magician gitu ya. Kamu itu kayak akan melakukan segala cara atau akan mengusahakan, kamu akan selalu mengusahakan untuk mereka. Ya, di sini ya aku rasa kayak kamu itu selalu ada untuk mereka, ya untuk dia atau mereka. Kamu kayak selalu memberikan mungkin kayak waktumu, ya, bisa waktumu, pikiranmu, tenagamu gitu ya. Intinya di sini kayak kamu tuh selalu ada ketika mereka membutuhkan kamu, atau ketika dia butuh kamu, kamu tuh selalu mengusahakan untuk hadir gitu ya. Dan kamu seorang magician. Jadi kayak aku merasakan itu di sini lebih kayak kamu banyak berkorban sih untuk dia atau mereka. Kamu siap melakukan apapun untuk kamu. Ya maaf ya. Kamu siap melakukan apapun untuk dia atau mereka. Itu yang tidak tergantikan, karena ya ini karena ketulusan kamu ya, dedikasi kamu. Jadi ketika kamu di suatu hubungan, di relasi, ya, itu tuh kamu tidak yang setengah-setengah. Ketika kamu udah sayang, ya kamu udah total.
gitu. Ketika kamu memberi, kamu juga akan total. Ketika kamu mengusahakan, ya kamu akan total. Apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu bisa, akan kamu lakukan ke dia atau mereka. Gitu ya. Itu yang tidak tergantikan ya, karena apalagi sekarang ini ya, itu tidak mudah untuk menemukan orang yang benar-benar tulus, yang benar-benar peduli gitu kan. Yang tidak tergantikan dari diri kamu, ya, ketika mungkin terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman, kamu itu akan lebih memilih untuk kayak menepi gitu ya. Jadi inilah yang mungkin aku rasa kamu membawa kedamaian, kamu membawa ketenangan bagi dia atau mereka, karena kamu ini nggak suka konflik, ya. Kamu nggak suka perselisihan. Jadi ketika ada kesalahpahaman, ada hal yang membuat kamu nggak nyaman, itu kamu akan menepi, kamu akan menyendiri, ya. Kamu akan menjauh dulu dari mereka, kamu akan menenangkan diri, ya karena kamu tipikal orang yang nggak suka drama, gitu. Jadi ya udah, meskipun kayak dia atau mereka yang memberi luka ke kamu, tapi kamu sendiri yang akan menyembuhkan, gitu ya. Kamu yang akan menyembuhkan, kamu akan menenangkan perasaan kamu, pikiran kamu mungkin yang overthinking gitu kan. Ya, ketika kamu lagi overthinking, cemas, banyak pikiran, banyak perasaan negatif, kamu tuh nggak akan membebani mereka. Kamu nggak akan mencari mereka. Kamu nggak akan mengeluh ke mereka. Kamu nggak akan caper ke mereka, gitu ya. Tapi kamu akan diam, sampai kamu tenang, sampai kamu merasa kamu sudah oke, perasaan kamu udah positif, kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri, barulah kamu akan muncul lagi menjadi diri kamu yang selalu ada untuk dia atau mereka gitu ya. Jadi yang aku rasakan itu dari 5 kartunya ini yang membuat kamu tidak tergantikan adalah kamu yang selalu memberikan hal yang positif ke mereka ya. Entah itu dari perhatian kamu ya, sudut pandang kamu gitu ya. Ketulusan kamu, dedikasi kamu, totalitas kamu gitu ya. Dan apa yang tidak tergantikan juga karena kamu nggak drama, kamu nggak membebani mereka ya, kamu nggak membawa beban gitu. Ketika kamu datang ke mereka itu kamu yang ringan gitu. Ketika kamu lagi terbebani dengan perasaan negatif kamu akan ngejauhin mereka gitu. Kamu benar-benar ngejaga hubungan itu, kamu sangat menghargai, sangat menghormati suatu hubungan gitu yang aku rasakan ya. Jadi ya ketika kamu pergi ya, kalau sampai kamu pergi itu akan ada yang merasa menyesal, akan ada yang merasa kehilangan. Yang membuat kamu tak tergantikan. Ya, karena kamu di sini selalu memberi solusi gitu ya. Kamu selalu memberi solusi kepada dia atau mereka ketika mereka lagi ada masalah, ada problem gitu ya. Kamu itu menjadi tempat mereka meminta saran,
tempat mereka meminta solusi, gitu ya. Karena kamu di sini orang yang rasional, kamu orang yang cerdas, kayak kamu orang yang intelek, kamu memiliki problem solving yang baik. Jadi, ya, ketika dia lagi ada banyak masalah, kamu akan menjadi tempat pertama untuk dimintai saran, dimintai pertimbangan, dan kamu juga yang akan memberikan jalan keluar. Kamu juga yang akan memberikan atau membantu memecahkan masalah mereka, membantu mencari solusi, gitu ya. Dengan karena ya di sini juga apa ya? Selain kamu emang pintar, ya problem solving yang baik, kamu juga memiliki kepekaan, kamu memiliki hati yang lembut, gitu ya. Iya, seperti seorang perempuan gitu kan, peka. Peka akan kebutuhan orang, peka akan perasaan orang. Jadi, ya kamu tuh paling enak gitu diajak ngobrol, kamu tuh paling enak diajak atau kamu tuh paling enak menjadi tempat curhat mereka gitu ya, karena kamu peka dengan perasaan mereka, kamu ngerti, kamu memahami perasaan mereka. Jadi selain mereka merasa dipahami, mereka atau dia juga merasa terbantu untuk mengatasi problem-problem mereka gitu ya. Itu yang ya susah gitu ya. Itu yang tidak mudah, itu yang limited gitu ya. Maksudnya terbatas gitu ya. Orang-orang seperti kamu dengan uh, kayak kamu ini kan bagi bagi mereka itu tuh paket komplit gitu ya. Kamu nggak menghakimi, kamu memberi solusi, ya itu aduh langka gitu ya. Ini langka, barang langka gitu. Nah, yang tidak tergantikan dari diri kamu bagi mereka, iya. Kamu ini sangat rasional, ya, seperti yang aku katakan tadi. Kamu sangat rasional, kamu selalu membantu. Kamu tuh memiliki ketenangan, kamu mampu berpikir jernih, gitu, iya. Jadi, uh, kenapa kamu menjadi tempat tempat curhat mereka? Kenapa kamu menjadi uh, kayak ketika mereka sedang diterpa dengan masalah, kamu menjadi orang yang paling dicari, ya, kamu membantu menyelesaikan masalah mereka, ya karena di sini emang kamu nyaman gitu ya. Kamu tuh enak karena kamu tuh nggak heboh gitu ya. Kamu yang nggak heboh, kamu tetap tenang. Jadi mereka merasa nyaman ketika cerita sama kamu. Gitu ya. Apalagi di sini ketika mereka lagi mungkin kesulitan keuangan di sini ya, yang aku rasakan gitu ya. Di sini lebih gitu ya, lebih kayak ketika butuh bantuan secara materi gitu ya. Kamu tuh pasti pasti akan ngebantu gitu ya. Jadi dari dari apa ya, semua problem gitu tuh kamu selalu ada, selalu ngebantu gitu ya. Ketika mereka lagi punya problem dengan keuangan juga kamu akan ngebantu. Ya, kamu tuh nggak hitung-hitungan. Kalau udah ngebantu tuh kamu nggak hitung-hitungan. Meskipun di sini kayak kalian itu nggak harus yang udah sukses dulu atau nggak harus yang banyak uang dulu tuh enggak, karena memang di sini kamu orang yang peka, nggak tegaan gitu ya. Jadi ketika ada orang yang butuh bantuan terutama secara materi gitu tuh kamu akan mengusahakan
ya mengusahakan, kamu kan ngebantu gitu. Ya, jadi kamu nggak pelit gitu ya. Kamu tuh orang yang nggak pelit, ya nggak pelit ilmu, nggak pelit tenaga, pikiran, nggak pelit uang juga gitu. Ya, yang membuat kamu tak tergantikan. Iya, kamu itu orang yang berkelas. Ya, kamu tuh orang yang memiliki nilai gitu ya. Jadi eh, ya memang banyak sekali keuntungannya sih ketika bareng sama kamu, ketika deket sama kamu itu kayak mereka itu merasakan banyak sekali manfaatnya gitu ya. Manfaat yang mereka dapat dari deket sama kamu gitu ya. Jadi kayak kartu terakhir ini adalah kartu penegasan dari semua kartunya. Ya, gitu. Ya, oke ya. Di sini zodiak yang paling kencang yang aku rasakan ada di Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, ya. Taurus, Virgo, Capricorn, lebih kencang di Capricornnya, ya. Oke, sekian dulu readingannya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, dan terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya, ya. Semoga di tahun ini, ya, apa yang menjadi manifestasi kalian, apa yang menjadi rencana kalian, semoga diijabah di tahun ini, ya. Semoga semuanya dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ya, keberuntungan, kemudahan, keberlimpahan. Amin. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.